Membuat website yang menarik perhatian pengunjung tidak hanya cepat diakses, namun tampilan antara muka pun harus terlihat menarik. Animasi salah satu daya tarik pengunjung. Bagaimana cara membuatnya? Apa saja yang harus dikuasai? Semua dasar-dasar animasi menggunakan SVG dan JavaScript akan dibahas berdasarkan pengalaman pribadi ketika ngulik atau mempelajari secara otodidak. Yang pasti semuanya akan dibahas tuntas di sini. Jadi, saksikan tutorial ini sampai akhir. Buka Atom Editor lalu aktifkan SHAM. Jika Anda baru ngoding, alangkah lebih baiknya lihat video di pojok kanan atas. Dalam kotak dialog, buat folder bernama SVG Anim, yang di dalamnya terdapat 3 file, diantaranya index.html, style.css, dan script.js. Hubungkan baris kode style dan JavaScript. Di dalam elemen body, buatlah elemen div dengan nama class container. Buka laman style. Di baris pertama, saya akan membuat semua style elemen memiliki properti margin dan padding berargumen 0 dan properti box sizing berargumen border box. Selanjutnya, style untuk body hanya menambahkan 3 properti seperti width, height, dan background atau latar belakang warna. Dimensi width dan height menyesuaikan luas pada layar. Pada elemen div container, position menggunakan relatif. Nanti akan dijelaskan secara detail properti top, left, dan transform. Saya akan menandai elemen kontainer dengan kotak bergaris kuning. Kemudian properti width dan height beri argumen 360 pixel dan 600 pixel. Properti terakhir, overflow yang berfungsi untuk tidak menampilkan elemen lain di dalam kontainer jika elemen tersebut melewati batas garis kuning. Buka browser, saya menggunakan Google Chrome, lalu panggil SVG Anim. Buka kotak inspect atau tekan Ctrl+Shift+J. Pengaturan non-mobile device. Jika kita tulis window, ini menandakan kita memanggil keseluruhan area browser. Baris kode ini untuk mengetahui dimensi atau ukuran browser dalam unit pixel. Coba lagi kode baris tadi. Akan didapat angka yang berbeda karena perubahan pada dimensi browser. Bersihkan layar konsol, klik icon atau tekan Ctrl+L. Perhatikan baris kode berikut ini. Kode ini untuk mendapatkan ukuran atau dimensi dokumen atau elemen body. Lihat kiri bawah, area hitam adalah dimensi body. Dalam dokumen tidak menggunakan kode inner atau outer, tapi dimulai dengan offset. Lihatlah kesamaan hasil pada window dan dokumen.
Langkah berikutnya deklarasikan atau cara mengaktifkan elemen kontainer ke dalam JavaScript. Diperlukan kode query selector, lalu nama kelas. Perhatikan cara penulisannya. Ada 3 jenis kutip yang bisa dipakai. Kutip 1, kutip 2, atau kutip yang ada di atas tombol tab pada keyboard. Secara detail, lain waktu akan dijelaskan perbedaannya. Baris kode ini cara mengetahui ukuran atau dimensi elemen kontainer. Nilai argumen ini sama dengan yang ditulis pada laman style container di dalam properti width dan height. Kini saya akan menjelaskan untuk menentukan posisi dalam JavaScript. Terlebih dahulu jadikan komentar atau tekan Ctrl/ untuk 3 properti yang ada pada laman style. Buka laman script.js, deklarasikan body dan container supaya ketika di-refresh tidak perlu lagi menulis baris ini pada konsol. Refresh browser dengan cara menekan ikonnya atau tekan F5 pada keyboard. Ini penting jika browser pada saat di-refresh tidak mengalami perubahan, padahal script.js dan style.css sudah di-save. Maka tekan Shift F5 pada browser untuk memuat ulang dengan menghapus sketch yang lama. Perubahan pada style tadi membuat elemen kontainer menempel di sisi kiri atas dokumen. Untuk mengetahui nilai posisi kontainer, tambahkan kode .offsetLeft atau .offsetTop setelah penulisan kontainer pada kotak konsol. Bagaimana cara agar posisi kontainer ada di tengah? Pada JavaScript harus selalu menambahkan .style kemudian nama properti yang dilanjutkan argumen seperti pada baris kode berikut ini. Pada argumen jangan lupa tanda kutip dan satuan unitnya seperti persen atau pixel. Berikut ini cara penulisannya. Bagaimana jika argumen dalam satuan persen? 50% didapat dari setengah ukuran body. Setelah style pada property transform, argumen translate didapat dari setengah ukuran dimensi kontainer.
Namun sayang jika pengaturan style dibuat dalam JavaScript, laman dokumen tidak seresponsif pada CSS. Berikutnya cara mencari posisi secara otomatis. Tidak perlu mencari dan mengisi manual argumen pada properti top, left, transform, translate. Pada laman script, buatlah fungsi dengan nama position. Perhatikan cara penulisannya. Jika masih belum paham, maka perlu melihat ulang cara sebelumnya. Penentuan dimensi dan posisi merupakan hal utama di dalam membangun website atau membuat animasi. Berikut bagaimana cara membuat animasi hanya dengan menggunakan elemen SVG pada HTML. Buat elemen SVG di dalam kontainer. Beri atribut width dan height pada elemen, perhatikan cara penulisannya. Penulisan pada HTML, semua argumen nilai atau value ditentukan dalam satuan pixel, jadi tidak perlu menambahkan px di akhir angka. Argumen inherit berarti ukuran atau dimensi akan sama dengan parent atau elemen container, yaitu 360 x 600 pixel. Di dalam SVG, saya akan membuat garis menggunakan properti path. Ada beberapa atribut pada path. D yaitu untuk mengatur posisi garis, stroke yaitu untuk warna garis, stroke width ketebalan garis, fill untuk warna latar. Saya akan membuka perataian HTML pada Atom agar bisa secara real time terlihat hasil ngoding. Diawali huruf M untuk mengawali pembuatan garis. Posisi awal pada sumbu X atau horizontal saya beri argumen 0, seperti terlihat pada titik kuning di layar pratayang. Kemudian M kedua, seperti terlihat pada titik merah di layar pratayang. Save, lihat hasilnya jika argumen diubah. Agar mudah dimengerti, saya akan buat tampilan kode seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara menggerakkan garis ini? Itu dengan cara menambah properti animate pada path. Kode Xlink href ini untuk mengambil elemen manakah yang akan digerakkan. Sebelumnya tambahkan atribut ID pada path. Akan saya beri nama animasi pada ID.
Isi argumen dengan diawali tanda pagar yang menandakan bahwa ini ID. Ada beberapa properti pada animate. Setelah path terpanggil menggunakan xlink href, kini panggil atribut D pada path dengan properti atribut name. Dur merupakan transisi pada properti animate, diisi dengan detik. Properti value yaitu nilai atribut D pada path. Di dalamnya ada dua argumen yang dipisah dengan tanda titik koma. Argumen from atau dari dan to atau menuju. Perhatikan pengisian value serta lihat hasilnya pada layar prataya. Kini bagaimana cara menggabungkan dua gerakan? Copy seluruh atribut animate, lalu paste di bawahnya. Tambahkan pada animate yang baru dibuat ini dengan atribut began. Artinya perintah animasi ini akan mulai berjalan setelah animasi pertama berjalan. Bagaimana hasil ngoding ini jika dijalankan pada Chrome? Terlihat di kotak konsol ada error berkaitan dengan inherit. Berikut ini cara memperbaikinya. Hapus atribut width dan height pada elemen SVG, buka laman style.css, pindahkan atribut tersebut menjadi baris kode seperti ini. Pesan error inherit sudah hilang, abaikan pesan error ini. Ini keluar karena saya tidak sedang online ketika proses perekaman. Kembali ke laman style, saya akan memindahkan properti path pada style.css. Dimensi akan sama ukurannya dengan SVG, jadi penulisannya akan seperti ini. Pindahkan tiga properti path lainnya di style.css.
Ingat, jika pada style, jangan lupa isi atau tambahkan argumen angka dengan pixel. Kini bagaimana cara membuat animasi SVG menggunakan JavaScript. Buka laman script, deklarasikan dulu elemen SVG dengan menambahkan getElement by ID. Isi sesuai nama ID pada path. Buka Chrome, lalu tuliskan baris ini pada konsol untuk mengecek elemen path yang diberi nama animasi. Baris kode ini untuk mengecek dua komponen atau atribut yang ada di dalam animasi. Ada dua array, yaitu ID dan D. Pemanggilan array diawali dari angka 0. Jadi atribut ID 0, sedangkan atribut D 1. Perubahan garis secara real-time bisa diatur pada baris kode ini. Beri argumen setelah sama dengan, jangan lupa menggunakan tanda petik. Saya akan mencoba pembuatan tipe garis dengan menambahkan Q pada properti D. Tahap terakhir, bagaimana cara menggerakkan garis SVG menggunakan fungsi setInterval JavaScript. Buat dulu fungsi baru, saya namakan anim. Diperlukan beberapa deklarasi. Yang pertama, intId untuk mengendalikan interval. ID berargumen 0 artinya interval dimulai dari angka 0. Fungsi checkID untuk menjalankan fungsi animasi dan membuat ID bertambah. Dalam fungsi anim, isi parameter dengan ID.
Baris kode ini akan mengubah sumbu X2 yang semula 360 akan dikurangi ID, yang nantinya berangsur-angsur akan menjadi 0. Oleh karena itu, diperlukan pengkondisian dengan cara menambahkan if dengan parameter sebagai berikut. Jika ID sudah mencapai angka 360, maka hentikan interval. Kemudian transisi berargumen 1000 atau setara dengan 1 detik. Kita jalankan pada Chrome. Tulis baris kode ini untuk mengaktifkan animasi. Pindahkan baris kode ini dari konsol ke laman script.js. Lalu ubah transisi yang semula 1 detik menjadi 0,1 detik. Agar semua perubahan terlihat pada browser, muat ulang atau refresh dengan cara menekan Shift F5. Tambahkan baris kode console.log dan beri parameter ID. Bagaimana jika ID diubah menjadi 180? Garis akan berhenti di tengah. Bagaimana jika durasi set interval yang semula 0,1 detik diubah menjadi 1 detik? Terlihat animasinya melambat. Biar lebih jelas dan rapi, terakhir deklarasikan velocity agar kecepatan gerak animasi bisa diatur. Demikian video tutorial edisi kali ini. Mohon untuk terus mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, klik tombol merahnya atau logo yang terlihat di layar. Tonton video-video ini juga, dan klik tombol like serta bagikan link video ini. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.